Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Dandi Bahtiar SEMMAFA selaku dosen pengantar ekonomi dan pembangunan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Desi Maharani dengan NIM 2261000019, dan di sini juga saya membawa rekan-rekan saya. Yang pertama ada Dila Hestiana dengan NIM 2261000022, dan yang kedua ada Dea Safira dengan NIM 2261000007, dan untuk yang terakhir ada Adhianita Arfatunisa dengan NIM 2261000027. Nah, untuk selanjutnya langsung ke materi saja. Materi yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini yaitu tentang ekonomi pembangunan dan pertanian. Nah, untuk materi yang pertama yaitu akan disampaikan oleh Dea Safira. Kepada Dea Safira, saya persilahkan. Peranan sektor pertanian dalam perekonomian. Pembangunan sektor pertanian sangat penting karena sebagian besar masyarakat di negara-negara miskin atau sedang berkembang sangat menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Dengan adanya kemajuan teknologi, maka muncul sistem mekanisme atau penggunaan mesin modern untuk pertanian. Berdirinya perusahaan perkebunan besar hanya akan menguntungkan petani kaya saja, sedangkan petani kecil akan tetap miskin. Kebijakan sektor pertanian dan pangan. Kebijakan di sektor pertanian di Indonesia pada awal masa Orde Baru seperti diungkapkan pada Pelita 1 memberi tekanan pada bidang produksi dan konsumsi beras. Pada waktu itu, kebijakan beras identik dengan kebijakan pangan. Pada tahun 1970-an, setelah mengalami pertumbuhan perekonomian yang pesat, Indonesia dihadapkan pada pilihan sulit pada kebijakan pangan sebagai konsekuensi keberhasilan beras dan pembangunan ekonomi. Hasil yang dicapai pada akhir tahun 1976 adalah kenaikan produksi pangan, terutama pada penghasilan per hektar dan pemasarannya, penggunaan teknologi bibit unggul, dan pupuk yang mengakibatkan peningkatan produksi padi telah menimbulkan harapan-harapan baru akan terciptanya swasembada beras, dan swasembada beras tercapai pada tahun 1984. Nah, begitu ya teman-teman semua. Lanjut saja ke materi yang kedua, yaitu akan disampaikan oleh Dila Hestiana. Kepada Dila Hestiana, saya persilakan. Slide selanjutnya, sewa sembada pangan dalam pembangunan. Sewa sembada pangan dalam pembangunan pada PJP 1 sektor pertanian merupakan prioritas pembangunan ekonomi. Pertumbuhan pencapaian 3,6% per tahun. Kemajuan paling menonjol pada PJP 1 adalah sewa sembada beras pada tahun 1984. Sampai pada tahun 1990, sektor pertanian sebagai penyumbang utama PDB yaitu produk domestik bruto. Sampai pada tahun 1999, sektor pertanian menyerap hampir separuh tenaga kerja yang ada. Hal ini berarti ada penurunan dibandingkan dengan tahun 1992 yang mencapai separuh lebih. Sampai dengan tahun 1999, sektor pertanian menyumbang tenaga kerja 38,4 juta atau 43,2%. Atau turun 10,6% dibandingkan dengan tahun 1992 yaitu 53,60%. Sedangkan sumbangan dalam pembentukan PDB menurut harga yang berlaku sebesar 19,5%, berarti setiap 1% tenaga kerja hanya menyumbang sekitar 0,36% PDB. Sedangkan pada negara maju, sektor pertanian hanya menyerap 2% tenaga kerja tetapi dapat menyumbang 3% PDB. Hal ini berarti setiap 1% tenaga kerja di bidang pertanian dapat menyumbang 1,5% PDB atau 2 kali lipat dari produktivitas tenaga kerja pertanian di Indonesia. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi di antaranya ada beberapa pencapaian gitu ya yang harus kita tahu gitu. Nah, lanjut
saja ke materi yang ketiga, yaitu akan dibacakan oleh Adianita Arfatunisa. Kepada T. Ardianiyati Arfatunisa, saya persilakan. Modernisasi pertanian dengan sistem panca usaha tani. Kebijakan pangan pada masa Orde Lama dilaksanakan dengan istilah Program Kesejahteraan Nasional pada tahun 1952 yang bertujuan untuk mencapai swasembada beras sebelum tahun 1956. Pada tahun 1964, program Dimas diperluas dan menjadi terkenal dengan semboyan Panca Usaha Tani, yaitu 5 cara ke arah usaha tani yang baik. Kelima cara tersebut mencakup: yang pertama, penggunaan dan pengendalian air yang baik; yang kedua, penggunaan bibit pilihan; yang ketiga, penggunaan pupuk dan pestisida yang seimbang; yang keempat, cara bercocok tanam yang baik; dan yang kelima, koperasi yang kuat. Selanjutnya ada pembangunan tanaman industri. Tanaman industri merupakan pendukung utama sektor pertanian dalam menghasilkan devisa. Ekspor komoditas pertanian Indonesia adalah hasil-hasil dari perkebunan. Hasil-hasil perkebunan yang selama ini menjadi komoditas ekspor komersial terdiri dari karet, kelapa sawit, teh, kopi, tembakau, dan masih banyak lagi hasil-hasil tanaman perkebunan yang diekspor, namun jumlahnya sangat relatif rendah. Pengembangan tanaman industri dilaksanakan dengan 4 pola pada pengembangannya. Yang pertama yaitu pola perkebunan inti rakyat. Pola ini dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan usaha antara perkebunan rakyat sebagai plasma dan perkebunan besar sebagai inti dalam suatu sistem pengelolaan yang menangani seluruh rangkaian kegiatan agribisnis. Pola yang kedua yaitu pola unit pelayanan pengembangan. Pola ini adalah pola pengembangan dengan pendekatan terkonsentrasi pada lokasi tertentu yang menangani keseluruhan rangkaian proses agribisnis. Pola yang ketiga, pola swadaya. Pola ini ditujukan untuk mengembangkan swadaya masyarakat petani pekebun yang sudah ada di luar wilayah pekerja perkebunan inti rakyat dan unit pelayanan pengembangan. Dan yang keempat, pola perkebunan besar. Pola ini diarahkan untuk meningkatkan peranan pengusaha besar berupa BUMN atau BUMD, perusahaan swasta nasional maupun swasta asing. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kesimpulan akan dibacakan oleh saya sendiri, Desi Maharani. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisa terdapat beberapa faktor sektor unggulan. Namun, yang menjadi pembahasan dalam pembahasan ini adalah sektor pertanian. Sesuai dengan strategi pembangunan yang telah dirumuskan, diketahui bahwa untuk yang meningkatkan potensi ekonomi daerah dapat dilakukan dengan memanfaatkan komoditas atau keunggulan yang mengikuti sektor non-bisnis sebagai penunjang sektor unggulan daerah. Jadi, untuk ekonomi pembangunan dan pertanian ini jadi berfokus pada sesuatu yang memang ada dalam daerah tersebut seperti sawah, nah seperti itu. Jadi mereka itu memanfaatkan apa yang mereka punya biar mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Nah seperti itu. Koordinasi yang berjalan dengan baik antara pemangku kepentingan wilayah kunci bersama menjadi sebab suksesnya program atau kegiatan pembangunan. Nah, jadi untuk intinya ekonomi pembangunan itu kembali ke daerah-daerahnya masing-masing.